Shalom jemaat, apa kabar? Puji Tuhan, pada minggu ini kita berkumpul secara atas talian dan kita bersyukur kepada Tuhan di kesempatan seperti ini kita masih dapat beribadah dan juga bersama-sama di dalam pujian dan penyembahan serta pendengaran kita akan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena penjagaan dan pelindungan Tuhan kepada kita semua. Pada waktu ini kita masih lagi berada di dalam pandemik COVID-19. Kita masih lagi berusaha untuk terus meningkatkan kewaspadaan kita terhadap penularan COVID-19. Dan juga kepatuhan kita kepada SOP yang masih berkuat kuasa pada hari ini. Puji Tuhan untuk minggu ini. Kita terus berada di dalam pimpinan Tuhan. Kita akan bersama-sama di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa, dan saya akan pimpin dalam suara kedengaran. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Jemaat kami sentiasa berada di dalam pimpinan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa. Kami bersyukur Tuhan di kesempatan kami dapat beribadah, walaupun di atas talian, tapi kami percaya hadirat Tuhan turun atas kehidupan kami, atas keluarga kami, dan jemaat kami. Dan ketika kami sedang memuji, menyembah Engkau Tuhan, kuasa Tuhan berdaulat atas kehidupan kami. Sewaktu kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan, Engkau yang ditinggikan dan dipermuliakan. Sewaktu kami mendengar, Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami untuk kami dapat dikuatkan dan diteguhkan dan memahami akan kebenaran daripada firman Tuhan. Sertai ibadah kami sepanjang waktu ini. Baik pujian dan penyembahan, baik firman Tuhan yang kami dengar, supaya semua itu Tuhan untuk kemuliaan dan kehormatan Tuhan. Kami bersatu mengikat, menolak segala kuasa-kuasa iblis, roh-roh kegelapan yang coba mengganggu, mengacau persekitaran kami. Kami tolak semua itu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan berdaulat atas kehidupan kami, keluarga kami, sewaktu kami datang memuji dan menyembah Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan memulakan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur semuanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Shalom jemaat, apa kabar hari ini? Mari seajak kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan, kita angkatkan lagu Allah itu baik. Yang ku perlukan
luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari saat ini saya ajak kita untuk fokus, kita bersiap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Aku mau hidup di dalam iman ya Bapa, dan berjalan dalam kemenangan. Haleluya. Aku hamba pertolongan dari-Mu Tuhan, Kau setia dan tak meninggalkan. Eratku pegang seluruh firman dan janji-Mu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit ku takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Engkau
Shalom saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Pada bulan Februari ini tema gereja ialah iman Kristen. Kita akan mempelajari beberapa sabtajuk di bawah tema ini pada sepanjang bulan ini. Dan pada hari ini saya akan membawa kita kepada sabtajuk yang pertama, yaitu pengenalan iman Kristen. Saya ingin membawa kita terlebih dahulu untuk bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Inilah pengakuan iman rasuli. Seterusnya saudara dan saudari, saya membawa kita pergi kepada asas kepercayaan dan pengajaran SIB, Sidang Injil Borneo. Yang pertama ialah bahwa Alkitab yang terdiri daripada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru diilhamkan oleh Allah dan menjadi satu-satunya sumber keterangan dan bukti kepercayaan orang Kristen. Yang kedua, bahwa Allah itu Esa dan Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ketiga, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Kelahirannya daripada anak darah, kematiannya untuk manusia, kebangkitannya untuk menebus kehidupan kita daripada dosa, ketuhanannya yang kekal, keagungannya pada masa ini, kedatangannya di dalam kemuliaan pada akhir zaman. Dan yang keempat, kejatuhan manusia mengakibatkan kerosakan tabiatnya dan kewajiban pembaharuan hatinya. Pembenaran oleh iman melalui kematian Kristus, pengudusan oleh Roh Kudus, kebangkitan tubuh bagi orang benar atau orang yang tidak benar, hidup kekal bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dan hukuman yang kekal bagi orang yang tidak percaya. Saudara-saudari sekalian, dalam pembelajaran kita hari ini, saya ingin mengajak kita juga untuk melihat apakah definisi iman Kristen menurut beberapa orang tokoh iman. Yang pertama, saya merujuk kepada Warren W. Wiersbe dalam The Bible Exposition Commentary yang menyatakan bahwa iman yang sejati adalah ketaatan kepada firman Tuhan, walau apapun keadaan dan akibatnya. Manakala pendeta Dr. J. Oswald Sanders menyatakan bahwa iman membolehkan orang yang percaya itu melihat masa depan sebagai masa kini, dan yang tidak kelihatan sebagai dapat dilihat. Apakah kepentingan iman, saudara dan saudari? Kepentingan iman adalah pertama-tama untuk penyelamatan dari hukuman maut dan kebinasaan yang kekal. Yang kedua adalah iman itu penting untuk pengenalan akan Tuhan, yaitu kepada Tuhan dan tentang Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga adalah iman itu penting sebagai pengharapan hidup, yaitu kehidupan semasa di dalam dunia ini dan selepasnya.
Yang keempat, kepentingan iman adalah tentang perhubungan dengan Tuhan. Ini merujuk kepada persekutuan, penyembahan, ketaatan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Iman itu sangat penting karena iman memampukan untuk melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh mereka yang tidak beriman. Saudara dan saudari, orang yang beriman mampu melakukan apa yang tidak dapat dibuat oleh mereka yang tidak beriman. Ini khususnya dalam soal yang berkaitan dengan iman dia. Iman memampukan kita untuk mengalihkan hati kepada apa yang berkenan kepada Tuhan. Mengalihkan hati kita daripada perkara yang tidak berkenan kepada apa yang berkenan kepada Tuhan. Seterusnya, iman akan membuatkan kita dapat melihat kepada masa depan yang kekal. Oleh iman, perkara-perkara yang mustahil akan menjadi mungkin. Karena itu kita biasa mendengar, kita biasa dengan pelajaran ini, yaitu tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena itulah yang merujuk kepada iman yang menjadikan perkara-perkara yang kelihatan mustahil ataupun yang memang mustahil menjadi mungkin, menjadi tidak mustahil. Saudara dan saudari, iman sangat penting kepada semua umat Tuhan. Mari kita juga bertanya, adakah ini merupakan pengertian iman? Menurut Anda, menurut saudara dan saudari, adakah ini merupakan pengertian yang benar tentang iman? Yang pertama, adakah iman itu suatu sikap optimis secara membuta tuli? Tentu tidak, kan? Adakah iman itu adalah satu bentuk perasaan yang mengharap-harapkan? Atau yang ketiga, adakah iman itu dipengaruhi ataupun harus mematuhi syarat hukum akal intelek, ataupun karena mesti ada bukti, ataupun mesti bersifat logik atau bersifat praktikal? Ada juga orang yang begini, dia hanya percaya, dia hanya menyatakan dia akan percaya sekiranya apa yang diajarkan itu dapat dibuktikan dengan bukti-bukti saintifik. Bahkan ada juga sekumpulan atau segelintir yang hanya menyatakan begini, karena semua orang percaya begitu, maka saya pun percayalah menurut apa yang majoriti percaya. Dan ada juga yang menyatakan bahwa saya percaya begini karena memang telah diajarkan begitu sejak dahulu kala terhadap kami. Oleh itu, iman datang daripada mendengar perkabaran itu, dan perkabaran itu didengar melalui sabda Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Saudara-saudari, pertanyaan untuk kita ialah bagaimanakah iman itu beroperasi? Yang pertama-tama ialah firman Tuhan adalah sebagai dasar. Sebagai dasar, firman Tuhan sebagai dasar, di mana orang yang percaya itu akan percaya dan menaati sepenuhnya melalui pendengaran. Ataupun lebih mudah untuk dikatakan begini, melalui pendengaran lalu menjadi percaya sepenuhnya. Kemudian percaya dan menaatinya sepenuhnya. Dan menaati dan melakukan sepenuhnya. Dan firman Tuhan adalah sebagai dasar. Daripada pembacaan ini juga kita dapat mengerti dan melihat bahwa Tuhan adalah objek kepada iman. Tuhan adalah objeknya, ataupun iman kita adalah
dalam bentuk respon kepada apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Dan apabila kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan beroleh apa yang Tuhan mampu lakukan. Karena itu, karena objek kita ialah Tuhan, maka Dia yang paling berkuasa atau yang maha kuasa mampu untuk melakukan lebih daripada yang dapat kita pikirkan, lebih daripada apa yang mampu manusia dan dunia ini lakukan. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 hingga 40, bahagian Alkitab ini adalah bahagian ataupun rujukan utama kita apabila kita berbicara tentang iman. Dan saya ingin supaya kita menumpukan perhatian kita kepada firman Tuhan ini dalam Ibrani pasal 1 ayat 1, 2, 3 dan ayat yang ke-6. Iman adalah kepastian akan perkara-perkara yang diharapkan, keyakinan akan perkara-perkara yang tidak dilihat. Melalui iman nenek moyang kita telah dipuji. Ayat yang ketiga, melalui iman kita mengerti bahwa semesta alam dibentuk dengan firman Allah. Nyatalah bahwa segala yang dilihat sekarang tidak dicipta daripada benda yang dapat dilihat. Tetapi ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman mustahil didapati keredaannya. Sesiapa yang datang kepada Allah mestilah beriman bahwa Allah wujud dan Dia memberikan ganjaran kepada mereka yang berusaha untuk mencarinya. Saudara dan saudari, ayat-ayat yang seterusnya dalam bahagian ini, dalam Ibrani pasal 11 ini, memberikan kita begitu banyak contoh tentang Habel, tentang iman Habel, iman Henok, iman Nabi Nuh, iman Nuh, dan iman bapak leluhur ataupun nenek leluhur Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Juga tentang imannya Musa, Yosua, dan seterusnya. Bagaimana mereka telah menjadi satu saksi dan teladan iman untuk kita contohi, untuk kita pelajari bagaimana Allah telah berurusan dengan mereka yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Karena itu saudara dan saudari, dalam Ibrani pasal 12 ayat 1, oleh itu kita juga yang dikelilingi dengan sebegitu ramainya saksi, hendaklah menjauhi beban dan dosa yang amat mudah menjerat kita, dan berlari dengan gigih dalam perlombaan yang ditentukan bagi kita. Ibrani pasal 12 ayat 1. Ada begitu banyak bukti di dalam Alkitab yang dapat kita pelajari, dapat kita teladani, dapat kita mengerti tentang iman dan orang yang beriman. Yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan dan bagaimana Tuhan melakukan dan menunjukkan kekuasaan, keperkasaan dan kemuliaannya menurut cara dan menurut cara Tuhan sendiri. Ada selain daripada yang kita dapat baca dalam Alkitab ini, kita juga boleh melihat dan meneladani bapak-bapak gereja, para martir, dan tokoh-tokoh iman. Bagaimana mereka yang mengorbankan keselesaan, bagaimana mereka yang meninggalkan kampung halaman dan juga hasrat cita-cita pribadi dan memberikan diri mereka untuk dipakai oleh Tuhan semata-mata karena inilah tuntutan iman kepada mereka. Saudara dan saudari, apakah bukti yang Anda dapat lihat di dalam lingkungan Anda? Mungkinkah itu rekan Anda, guru Anda, gembala atau pastor Anda, pastor kita, ahli keluarga kita, dan siapa lagi yang dapat kita lihat sebagai bukti orang yang sungguh-sungguh percaya dan beriman di dalam lingkungan kita.
kita melihat dan mencontohi bagaimana Tuhan berbicara kepada mereka melalui firman-Nya. Bagaimana firman Tuhan ini mengubah hati dan pandangan mereka. Dan bagaimana mereka menaati Tuhan dalam segala keadaan. Tanpa syarat, tanpa memerlukan bukti-bukti lanjut, dan juga pelbagai syarat. Dan bagaimana mereka menjadi saksi dan membawa bersama kesaksian mereka kepada generasi yang seterusnya. Saudara dan saudari, ada begitu banyak saksi, witness yang dapat kita lihat, dapat kita baca, pelajari di dalam Alkitab. Juga dalam sejarah bapak-bapak gereja, pendiri-pendiri, para misionari, dan juga rakan-rakan seiman, bapak-bapak, ibu-ibu yang beriman di dalam lingkungan masyarakat kita, dalam keluarga, dan mungkin dalam lingkungan pergaulan kita, rakan-rakan yang boleh menjadi teladan iman bagi kita. Saudara dan saudari, dalam kita memperkatakan tentang iman, Tuhan Yesus ketika mengajar murid-muridnya tentang penabur yang menaburkan benih, kita akan dapat melihat di sini bahwa iman seseorang itu boleh menjadi terhimpit. Mari kita membaca dalam Matius pasal 13, ayat 1 hingga 9, bagaimana iman seseorang itu ataupun benih firman Tuhan yang jatuh dan ditaburkan itu, ketika dia bertumbuh ketika dia bertumbuh dan menjadi pokok yang sepatutnya berakar dan menghasilkan buah yang lebat, kita melihat juga di sini bagaimana ancaman dan halangan yang menyebabkan iman seseorang itu akan terkalahkan ataupun dikalahkan atau terhimpit dan tidak menjadi. Matius pasal 13 ayat 1 hingga 9, dan kita hanya akan membaca beberapa ayat. Dari ayat 3, Yesus memberitahu mereka banyak perkara melalui ibarat. Dia berkata, seorang penyemai pergi menabur. Semasa dia menabur benih, ada yang jatuh di tepi jalan lalu dimakan burung. Ada pula yang jatuh di tempat berbatu dan kurang tanahnya. Benih itu segera bercambah karena tanahnya tidak dalam. Tetapi ketika matahari naik, tunas-tunas itu layu, lalu kering karena tidak berakar. Ada pula yang jatuh di tengah-tengah semak duri, lalu semak membesar dan membantutkannya. Namun demikian, ada yang jatuh di tanah yang subur dan memberikan hasil 100 kali ganda, 60 kali ganda, atau 30 kali ganda. Sesiapa yang bertelinga, dengarlah. Saudara dan saudari, dari sini kita dapat melihat bagaimana firman Tuhan itu ditaburkan dan jatuh di tanah-tanah yang berlainan rupanya. Ada yang dirampas. Di sini dikatakan dimakan oleh burung. So ini adalah yang dirampas. Siapakah yang merampas? Siapakah yang merampas ini? Ada penerangan yang Tuhan Yesus nyatakan kepada murid-muridnya. Iblis yang merampas. Tetapi iblis juga memakai cara-caranya sendiri untuk merampas. Mungkin melalui pujukan, mungkin melalui tipu dayanya yang pelbagai teknik iblis lakukan untuk merampas. Saudara-saudari, ramai orang yang sudah dirampas. Yang kedua adalah kumpulan mereka yang tidak berakar, yang telah menjadi percaya tetapi tidak berakar.
hanya tumbuh dan kelihatannya segar, teguh, tetapi tidak berakar karena dasarnya cetek. Karena tanah tempat dia tumbuh itu cetek, imannya cetek, dan akhirnya apabila matahari naik dan panas, keringlah dia, layu dan kering. Dan yang ketiga, ada pula benih yang jatuh di tempat di ayat yang ketujuh, ada pula yang jatuh di tengah-tengah semak duri, lalu semak membesar dan membantutkannya. Inilah benih, inilah gambaran orang yang telah menjadi percaya, tetapi kemudian himpitan kehidupan. Ada pelbagai bentuk himpitan kehidupan, seperti himpitan kesehatan, himpitan ekonomi, himpitan dalam pergaulan, dan lain-lain lagi. Ada pula, ataupun ayat yang ketujuh ini juga mengajar kita tentang fungsi semak duri tersebut yang membesar sehingga mengepung, mengasingkan, memencilkan benih tersebut yang baru tumbuh. Ini yang dipanggil sebagai pengasingan. Dia terasing dan akhirnya dia tidak dapat bertumbuh. Dan pada akhirnya dia akan terbantut dan tidak menghasilkan apa-apa. Silap-silap mungkin akan kering sebab tidak dapat bersaing. Begitu juga ayat ini berbicara tentang penganiayaan. Penganiayaan boleh menyebabkan orang yang terhimpit ataupun terasing dan terbantut ini, bahkan juga mereka yang tidak berakar dan yang dasarnya cetek ini akan layu dan iman mereka akan binasa ataupun akan mati. Ketika Yesus mengajar murid-muridnya juga, murid-muridnya meminta supaya kuatkan iman kami. Ini dapat kita baca dalam Lukas pasal 17 ayat 5 hingga 6. Lukas pasal 17 ayat 5 hingga 6. Dalam Lukas pasal 17 ayat 5 hingga 6, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami, tambahkanlah iman kami. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kita pun akan berkata yang sama, Tuhan kuatkan iman kami, ataupun tambahkanlah iman kami. Lalu apa jawab Tuhan? Jawaban Tuhan kepada mereka ialah, kalau sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan dia akan taat kepadamu. Yesus berbicara tentang iman, iman yang sungguh-sungguh, iman yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi saudara dan saudari, kita tentu mengimpikan, rindukan iman yang teguh, iman yang sungguh-sungguh kuat. Bertumbuh dalam iman adalah dengan berjalan dengan orang yang beriman setia. Untuk kita kuat dalam iman kita perlu bertumbuh dalam iman. Dan bagaimana itu dapat berlaku? Dengan berjalan bersama-sama dengan orang-orang yang setia beriman. Ini melalui persekutuan, melalui connection, melalui komunikasi dan saling menyokong. Apa yang
sering kali kita lakukan untuk memenuhi keperluan ini dalam jemaat, dalam perhubungan kita dengan rekan-rekan seiman yang lain. Yang kedua, iman itu bertumbuh apabila kita mendengar, yaitu belajar dan menaati firman-Nya. Rom pasal 10 ayat 17 berbicara tentang bagaimana pendengaran akan firman Tuhan itu sangat penting. Adalah rencana Tuhan dan janji Tuhan kepada kita. Kita percaya akan rencana dan janji Tuhan. Teladan iman kita ialah Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan semua tokoh iman yang lain. Misalnya bagi Abraham, dia setia untuk menanti janji Tuhan kepadanya, dan pelaksanaan janji Tuhan tersebut menurut cara Tuhan sendiri. Karena Tuhan ada cara bekerja sendiri yang tidak seperti cara kita berpikir dan cara kita bekerja. Yang ketiga, kalau kita katakan kuatkan iman kami, maka kita mesti mengakui bahwa iman itu bertumbuh melalui perhubungan dengan Tuhan. Bahwa iman itu bertumbuh melalui perhubungan dengan Tuhan. Daniel adalah seorang contoh bagi kita dalam imannya. Ketika dalam keadaan terancam, dia tetap berdoa, bahkan saya berani menggunakan istilah berdoa dan bersembahyang di hadapan umum, di hadapan halayak, di hadapan orang yang mencari-cari kesalahan. Walaupun beribadah dan menyembah, bersembahyang, berdoa kepada Tuhan itu tidak salah, tetapi orang yang mencari salah, apabila dia tidak menemukan kesalahan-kesalahan yang lain, maka dia akan mencari kesalahan yang tidak sebenarnya merupakan kesalahan. Kita juga boleh melihat kepada contoh Habel. Bagaimana ibadah penyembahannya itu berkenan kepada Tuhan. Karena hatinya, karena imannya tertuju kepada Tuhan. Habel adalah teladan iman yang pertama yang dicatatkan dalam Alkitab. Dan yang ketiga, kita juga boleh melihat contoh Henokh, seorang yang hidup bergaul erat dengan Tuhan. Inilah yang dipanggil sebagai persekutuan. Iman itu bertumbuh melalui perhubungan dengan Tuhan. Henokh hidup bersekutu dengan akrab dengan Tuhan. Dan kita mengetahui bagaimana kehidupan Henokh. Dan ajakan bagi kita semua pada hari ini, selepas kita mempelajari beberapa pelajaran asas tentang iman, maka mari kita melihat bagaimana jemaat Tuhan yang awal. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 5. Dengan demikian setiap jemaah semakin teguh imannya, dan setiap hari bilangan mereka meningkat. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku di dalam jemaat ini? Apa yang berlaku ialah iman mereka semakin teguh. Iman mereka semakin teguh dan bilangan mereka semakin meningkat. Kita boleh membaca apa yang menjadi cara hidup mereka. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, pasal 3 dan seterusnya. Bagaimana mereka hidup saling membantu. Bagaimana pemimpin telah menjadi teladan iman mereka. Bagaimana Rasul Petrus dan pemimpin-pemimpin yang lain, rasul-rasul yang lain dapat menjadi teladan iman. Yang bukan rasul pun dapat menjadi teladan iman. Ketika mereka menghadapi begitu banyak cabaran, mereka tetap percaya. Kemudian yang kedua ialah kenapa mereka semakin teguh dan bilangan mereka semakin bertambah, meningkat, karena mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan.
mereka belajar firman Tuhan dengan tekun. Mereka seterusnya menjadi semakin teguh iman dan bilangan mereka bertambah karena pelayanan penginjilan, pemuridan, dan penyusulan dilakukan tanpa pengabaian. Ataupun mereka tidak mengabaikan penginjilan, pemuridan, dan penyusulan. Itulah yang dilakukan. Dan saudara-saudari, mereka dikatakan jemaat itu saling tolong-menolong. Karena iman dan persekutuan kita ini ataupun kekuatan kita ini juga akan dibantu, akan mendapat sokongan yang kuat sekiranya ahlinya semakin saling tolong-menolong, bantu-membantu, dan saling memberikan sokongan. Dan saudara-saudari, yang kelima ialah kita tidak dapat kesaksian hidup itu sangat penting, karena itulah yang dapat dilihat oleh mereka yang tidak percaya ataupun mereka yang baru percaya, yang masih lemah imannya. Kesaksian hidup orang-orang yang beriman akan dilihat. Yakobus pasal 2 mengajar jemaat, mengajar kita tentang iman dan perbuatan, bahwa iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Itu akan kita pelajari dalam siri subtopik yang seterusnya pada minggu-minggu yang akan datang. Dan saudara dan saudari, inilah ajakan untuk kita semua, bahwa dalam lingkungan kita, dalam jemaat, dalam gereja, apabila kita merujuk kepada SIB Pekantuaran, jadilah pemimpin sebagai teladan. Jadilah pemimpin yang menjadi teladan iman. Mungkin kita ketua kelompok sel, mungkin kita ketua keluarga, mungkin kita rakan kepada sesiapa saja di tempat kita kerja ataupun di rumah. Jadilah pemimpin yang menjadi teladan dalam segala perkara. Pelajarilah, ambillah kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan dengan tekun. Karena kita tidak semuanya berkesempatan untuk memasuki sekolah ataupun seminari ataupun Bible school, tetapi kita boleh menganjurkan kelas-kelas pembelajaran untuk supaya dasar firman Tuhan kita, dasar pengetahuan firman kita dapat semakin mendalam. Dan begitu juga dengan pelayanan, penginjilan, pemuridan, dan penyusulan. Tidak lama lagi kita akan memulahkan kelas baptisan untuk 5 orang yang perlu kita bimbing tentang baptisan dan juga pengajaran-pengajaran dasar iman yang seterusnya bagi seorang Kristen. Jadi saudara dan saudari, tanpa mengabaikan aspek-aspek pelayanan yang lain, marilah kita sama-sama semakin bertekun dalam soal iman kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sesi pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan terus mengajar kami, membuatkan kami lebih mengerti melalui pembelajaran dan melalui ketaatan, melakukan firman-Mu, melakukan kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami secara pribadi, secara bersama-sama jemaat di sini. Tuhan, apabila kami selama ini mungkin lalai, mungkin mengabaikan aspek-aspek yang sangat penting dalam soal pertumbuhan iman, peringatkan kami, ajarkan kami juga Tuhan. Kiranya kami akan saling meneguhkan satu dengan yang lain. Ya Bapa di surga, kami berdoa, mengucap syukur semuanya ini dalam nama Yesus. Amin.
is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Inilah rinduku kepadamu, senap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan